Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan aku Elbela Jane. Kali ini aku akan melakukan pendakian ke Gunung Gede dan Pangrango. Itu gunung satu lokasi tapi bisa langsung 2 puncak ya teman-teman. Untuk kali ini aku melakukan perjalanan naik kereta ekonomi dari stasiun Malang ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ini stasiun Malang ya teman-teman, bagus banget sekarang. Aku lewat sisi yang bangunan baru. Aslinya ada stasiun Kota Baru di baliknya, cuma aku pengen lewat sini teman-teman. Ternyata bagus juga, hehe. For the first time aku naik kereta sendirian dari Malang. Nanti aku akan ketemu sama teman-teman dari Kediri dan Semarang. Jaraknya sih dari Malang ke Kediri 3 jam. Kalau dari Kediri ke Semarang itu masih sekitar 4 jaman. Jadi sabar dululah untuk menanti teman-teman. Akhirnya sudah sampai Kediri dan bertemulah kepada satu temanku yaitu namanya Sigit. Dan ini aku dapat video estetik di kereta ini karena dia. Terima kasih Sigit. Ini malam-malam aku pesen pop mie ya teman-teman. Pop mie kalau di kereta harganya cuma 10.000 kok. Ini ada Sigit. Terus bertemulah dengan Mas Suda yang dari Semarang. Alhamdulillah formasi lengkap ya. Ya meskipun aku dari Malang sendirian, tapi it's okay, aku belajar untuk solo. Ya nggak solo juga sih, karena kan ada temennya. Hehehe. Alhamdulillah kita sudah sampai stasiun Pasar Senen. Nah di situ ada Sigit, terus di sini ada Mas Suda. Kita mencari mobilnya Mbak Sri yang mau jemput kita. Ini tepat jam 1:11 kita sudah di Pasar Senen. Wah, seneng banget sudah sampai sini. Setelah sekitar 15 jam kita sampai di Jakarta ini teman-teman. Ya Allah, seneng banget sih. Akhirnya aku bisa ke Jawa Barat setelah sekian lama. Aku kaget bener. Siapa namanya? Halo Mbak Sri, salam kenal. Anak itu kamera. Nah teman-teman, Mbak Sri ini rumahnya di Karawang. Tapi kebetulan katanya orang tuanya di Jakarta. Jadi sempat mampir ke Jakarta dulu, terus menjemput kita di stasiun Pasar Senen. Nah ini adalah ajakan Mbak Sri ya untuk ke Gede Pangrango ini. Karena penutupan sebelum bulan puasa kita melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Nah alhamdulillah sudah sampai Jakarta dengan sehat dan selamat. Dan jalanan ini sepi ya teman-teman karena dini hari. Dini hari kita belanja-belanja logistik dulu untuk cemilan di jalan waktu trekking. Nah yang perlu kalian tahu untuk masuk Cibodas ini bayar 12.000 per orang teman-teman. Sebelum kalian bayar tiket. Akhirnya kita sampai di Basecamp 19. Basecamp 19 ini yang mengurus adalah Mas Angga. Jadi kita tidur sebentar di sini ya teman-teman sampai subuh, dan sampai subuh kita baru prepare untuk nge-trekking pagi hari sekitar jam 7 gitulah ya. Tapi kita ini tidur dulu karena memang sampainya dini hari dan tidur di kereta kan gak begitu nyenyak. Karena tahu sendiri ya kereta ekonomi itu ya begitulah. Tapi seru juga sih naik kereta karena gak begitu capek seperti naik bis. Tapi meskipun aku biasa naik bis patas,
Tetap enak kok naik ekonomi kereta. Tahu nggak? Ini yang namanya Sigit nih, tukang konten nih. Tuh, bawa kamera dong. Asik. Ini masih rembes. Enggak gitu. Oh, sudah dari Iya, sana. udah dari awal, dari turun dari kereta sampai ini. Udah pede dilihatin petugas-petugasnya gak ngurus sudah. Selamat pagi, Gunung Gede Pangrango. Ini kita nginep di base campnya Mas Angga, base camp 19 tadi teman-teman, via Cibodas. Tapi teman-teman yang perlu kalian tahu, kita merencanakan untuk lintas via Putri ke Cibodas ini teman-teman. Dari Cibodas kita dianterin sama Mas Angga ke via Putri, naik mobilnya Mbak Sri. Alhamdulillah, Mas Angga baik banget, mau nganterin kita ke via Putri. Jaraknya lumayan loh teman-teman, tapi mau dianterin. Makasih buat Mas Angga yang baik banget nganterin kita ke via Putri. Nah ini teman-teman bisa dilihat kan, ini kita masih naik ke atas dulu dan mau makan dulu di base campnya Abah Anwar. Jadi kita mau makan dulu deh. Elok langsung mangan. Jadi kita mau makan di sini itu prasmanan. Jadi prasmanan dalam arti ambil sendiri. Ambil nasi. Makanannya di Abah Anwar ini murah-murah kok teman-teman. Jadi satu porsinya 15.000 dan tehnya 3.000 aja. Jadi sarapan dulu di sini sebelum melakukan pendakian. Jangan lupa sarapan ya teman-teman, karena supaya naiknya semangat. Karena naik gunung itu dikuras habis-habisan. Jadi kalian jangan lupa untuk sarapan sebelum pendakian. Selamat pagi, kali ini aku sama Sigit berada di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Putri nih teman-teman. Dan kita habis makan terlebih dahulu dan packing ulang, lalu bersiap untuk berangkat menuju ke Gunung Gede via Putri. Jadi kita semangat untuk menuju ke Gunung Gede via Putri dan lintas ke Cibodas, ya? Dan ini merupakan ekspedisi saya untuk menuntaskan lagi ekspedisi Indonesia Pusaka setelah lama tidak mendaki. Dan ini merupakan gunung ke-10 dan 11. Jadi saya menghitung Gunung Gede Pangrango menjadi 2 gunung karena ya gunungnya bersebelahan dan dijadikan satu menjadi taman nasional. Oke, semangat terus ya untuk lihat pendakian kita kali ini. Sebelum pendakian kita mengurusi maksi dulu ya teman-teman di via Putri ini untuk bisa lintas Putri Cibodas teman-teman, karena niatnya ke Gunung Gede dan Pangrango. Semangat terus, lihat videoku sampai selesai pokoknya ya. Halo, setelah kita mengurusi maksi, ini bisa dilihat mengurusi maksi di situ teman-teman. Ini langsung kita lanjut. Semangat. kita melakukan pendakian. Pada akhir berdoa bagi keselamatan, kelancaran sampai atas dan kita mulai. Cukup. Yel. Pila. Go! Melakukan pendakian, pada akhir berdoa bagi keselamatan, kelancaran sampai atas dan turun kembali. Kita mulai.
cukup. Yel. Pela. Go! Nah, santai sejenak setelah jalan beberapa menit ya teman-teman, karena jalannya ngaspal terus dari bawah. Ya capek ya, jadi aku santai dulu sama Mbak Sri duduk-duduk di sini supaya lebih strong aja nanti jalannya. Rasa anggur. Aku yang rasa. Aku strawberry ada nggak? Ada. Aku rasa yang hijau-hijau ini. Rasa yang pernah aja. Bisa Kalau rasa yang pernah nggak? Tapi kan lebih enak yang rasa yang tertinggal sih. Nggak enak loh. Wah, hijau banget. Jadi setelah trek yang batu-batu, terus habis itu semen-semen yang ada paving-pavingnya tadi, setelah ngurusi maksi, kita diberi landai sebentar. Terus habis itu batu-batu lagi. Banyak ladang warga, ladang sayur di sini teman-teman. Sejuk banget ngelihatnya. Setelah melihat yang seger-seger, ada ladang warga sayur gitu. Ini kita dimanjakan ada bunga terompet ya teman-teman. Bagus banget ya, hawanya sejuk banget ketika masuk di jalur ini teman-teman. Masih awal sih. Nah, ini bisa terlihat kan ada tanaman daun bawang, sela, seledri. Banyak banget deh sayur-sayuran di sini. Jadi sepanjang mata memandang itu indah banget teman-teman. Kayak aku mengingat pendakian ke Gunung Arjuno via Cangar. Keren banget deh pokoknya. Nah teman-teman, baru pertama kita langsung ditemukan warung ya teman-teman. Ya enak sih, cuma logistikmu banyak banget jadi nggak beli deh. Tidak terasa kita sudah sampai di pos 1 ini teman-teman. Pos 1 ini gampang ditebak kok. Kalau ada gapura via Putri itu berarti sudah sampai di pos 1-nya Gunung Gede Pangrango via Putri. Nah ini teman-teman ya, aku seneng banget loh lihat gapura ini. Ya foto-foto dulu gitu. Halo teman-teman, alhamdulillah kita sudah datang di gapuranya. Selamat datang di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, untuk estimasi waktunya dari base campnya Abah Anwar tadi yang kita makan di situ itu sekitar 1,5 jam untuk kesini teman-teman. Untuk treknya sendiri itu akar-akar dan nanjak banget, jadi kalian harus tetap keep safety ya, atau untuk tetap kompak sama teman-teman kalian. Semangat terus! Nah teman-teman, baru beberapa menit jalan kita sudah ditujukan gapura dan warung-warung ya, banyak banget sih warung via Putri ini. Dan akhirnya kita sampai di pos 2. Pos 2 ini namanya Lego Lenca. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Lego Lenca. Di sini bisa dilihat ya, di sini treknya itu dari gapura tadi menanjak banget. Terus habis itu estimasi waktu sekitar 1/2 jam sudah sampai sini. Habis itu kita lanjut. Semangat! Nah teman-teman, ini kita lanjut perjalanan. Setelahnya Lego Lenca tadi, treknya semakin berakar-akar dan semakin menanjak. Semangat terus, tapi alhamdulillah sih ini cerah. Terpantau jam 11 siang. Jadi kita udah trekking mulai jam 8. Mulai bawah, mulai base camp. Terus kita ini lanjut. Semangat terus. Meskipun treknya ngakar-ngakar. Yang penting kalian tetap jalan meskipun pelan. Semangat. Akhirnya kita sampai di pos 3 yang bernama Buntut Lutung. Di sini banyak yang ngecamp ya teman-teman.
Ya ini pos recommended sih buat camp kalau misalnya kalian mau ngecamp sebelumnya pos 4 atau Surya Kencana. Ya kita santai-santai dulu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 3 di Buntut Lutung. Dengan estimasi waktu dari pos 2 tadi sekitar 1,5 jam teman-teman. Habis ini kita langsung lanjut ke pos 4. Cuaca ini udah mulai berkabut meskipun dari tadi kita cerah, tapi kita tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Lanjut, semangat! Akhirnya kita sampai pos 3, alhamdulillah. Dengan estimasi waktu 1,5 jam kita sampai sini bersama Mas Huda, Mbak Sri, terus ada Sigi di situ. Kita sudah sampai sini. Alhamdulillah untuk perjalanan dari pos 2 tadi ke pos 3 ini Buntut Lutung itu lumayan 1,5 jam. Jadi waktu dari base camp itu 1,5 jam. Terus dari Gapura itu ke Lego Lencanya itu setengah jam. Nah dari Lego Lenca ke sini itu 1,5 jam, lumayan panjang. Tinggal nanti kita dari pos 3 ke pos 4 tuh katanya lebih panjang teman-teman. Jadi kita rehat dulu sebentar. Ini jam 12, jadi kita istirahat sebentar di sini. Ya, sholat-sholat dulu karena ini hari Jumat. Kita mengganti sholat duhur dengan Jumatan dulu yang bagi cowok-cowok ya teman-teman. Jadi istirahat dulu di sini. Habis itu kita berangkat pos 4. Semangat! Semoga cuaca juga cerah. Trek dari pos 3 ke pos 4 bisa dilihat ya teman-teman. Akar-akar sudah mulai kelihatan lebih jelas dan pohon-pohon sudah mulai rapat banget. Jadi pelan-pelan aja jalannya, tapi pasti kalau aku sih tipenya kayak gitu ya teman-teman. Tipe pejalan pelan tapi continue, itu aku sih teman-teman. Jadi aku jarang berhenti ketika misalnya di jalur duduk terlalu lama. Itu jarang teman-teman. Karena ini tips sih, kalau misalnya kalian duduk terlalu lama atau istirahat terlalu lama, jadi kalian masuk di zona nyaman akhirnya males jalan gitu sih. Zona nyaman, ya begitulah ya. Yang penting kalian harus tetap jalan. Meskipun capek, yang penting pelan-pelan jalan. Duduk sebentar saja, tidak usah terlalu lama. Mas Sigit. Halo. Lemes. Gimana? Lemes Besti. Oh, lemes Besti. Belum disemangatin Mbak Bila. Kok semangat? Oh ya. 15 menit, Mbak Ben. Oh iya, 15. 5 menit lagi. Berarti tanpa berhenti. Udah capek, duduk dulu. Duduk dulu ya, capek aja, duduk dulu aja. Trek jalan ke pos 4 bisa dilihat. Akar-akarnya sangat mantap dan nanjak banget. Ke pos 4 sih bener-bener nge-trek banget teman-teman. Jadi kalian harus semangat terus meskipun akar-akar telah terlihat yang sangat besar-besar. Kuatkan kaki kalian menuju pos 4. Semangat! Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di Lawang Sekateng. Ini dengan estimasi waktu dari pos 3 itu sekitar 1 jam teman-teman. Jadi aku tetap semangat terus dengan trek yang bener-bener nanjak banget. Itu buat keringatan banget dan aku harus semangat menuju pos 4. Katanya sih sebentar lagi. Tapi kita tetap semangat ya. Capek. Capek Besti. Lemes Besti. Dianya lemes banget pas lewat sini. Waktu habis dari pos 3 dia bener-bener lemes nih si Git nih. Tapi tetap semangat ya Git. Semangat lah. Habis ini pos 4 habis itu Surken. Semangat. Yang saya tunggu-tunggu. Yuk.
bisa minta selama aku bernyanyi, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Loh, di video Besti. Oh ya Allah, ambek mengkis, ambek nyanyi. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai pos 4 Gunung Gede Pangrango via Putri. Untuk estimasi waktu dari Lawang Sekateng tadi sekitar 40 menitan kalian sudah sampai di sini teman-teman. Yang perlu kalian tahu, kalau misalnya kalian lapar atau mau minum atau mau apa, minum-minum atau cemil-cemilan, kalian bisa langsung beli di sini dan santai-santai di sini dulu. Habis ini kita langsung lanjut surken. Jangan banyak-banyak, nanti kepedesan. Kan bisa dibekek buat ini. Oh gitu ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa deh. Ada cabe. Kita makan gorengan. Ini satu bijinya 2.000 ya di pos 4. Jadi kalian kalau misalnya mau beli di pos 4 tuh ada. Silakan. Selamat makan. Selamat makan. Trekking lanjut Surya Kencana, lebih tepatnya alun-alun Surya Kencana. Treknya masih nanjak dari pos 4 teman-teman. Wow, kalian harus semangat ya sampai alun-alun Surya Kencana. Halo Mbak Sri. Hai. Sigit. Halo Mbak Bella. Ada Mas Huda di situ. Mas Huda, alhamdulillah menemukan trek landai dari sekian pos. Nggak pernah menemukan landai. Semoga habis ini kita menemukan bau-bau alun Surya Kencana teman-teman. Ya Allah, aku pengen kesana udah lama. Alhamdulillah bisa kesini. Seger banget hawanya di sini. Masya Allah pokoknya. Perjalanan ke Surya Kencana atau alun-alun Surya Kencana ini sudah terlihat terang ya teman-teman. Jadi bagus banget, cuaca juga mendukung, cerah banget. Alhamdulillah, aku seneng banget. Dari sini tuh katanya udah deket. Dan ini ada Mbak Sri yang masih semangat untuk berjalan dekat Surya Kencana. Semangat terus. Dan lalu aku nih, habis ini kita langsung ditujukan dengan alun-alun Surya Kencana. Itu adalah lokasi yang aku pingin tahu mulai sejak lama teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai alun-alun Surya Kencana dengan ketinggian 2.756 mdpl. Ini kita lanjut ke sana ya teman-teman. Dah, kalau misalnya kalian dari pos 4 sampai sini itu sekitar waktunya 45 menit teman-teman. Dengan trek yang menanjak lalu datar batu-batu. Yuk kita lanjut ke sana. Nanti aja. Video.
Alun-alun Surya Kencana. Masya Allah, bagus banget. Tuh ada Sigit, ada Mbak Sri. Halo. Terus ada Mas Huda di belakang itu. Dia lagi leyeh-leyeh menikmati alun-alun Surya Kencana. Halo Mbak Sri. Alhamdulillah cuacanya cerah banget. Treknya mantul sih. Waktu di Kalimati. Gimana? Teringat di waktu di Kalimati. Iya ya, kita gara-gara Semeru erupsi, jadi rindu ke Semeru. Tapi alhamdulillah bisa menikmati alun-alun Surya Kencana. Nggak hanya lihat di Instagram atau di YouTube doang selama ini, soalnya kita kan orang Jawa Timur. Jadi bener-bener bahagia banget sampai sini. Alhamdulillah cerah. Wah. Masya Allah, Surya Kencana. Alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango ini indah banget. Aku seneng banget bisa sampai sini, seru-seruan sama teman-teman di sini. Alhamdulillah cuaca cerah banget. Ya Allah, aku gak bisa berkata apa-apa lagi. Kuasa Allah emang luar biasa. Aku dikasih kesempatan ke Gunung Gede Pangrango ini, teman-teman. Surya Kencana, kamu indah banget. Tidak bisa berkata-kata apa lagi untuk gunung ini. Selamat pagi teman-teman. Ini aku dapat minuman dari pendaki asal Pati. Ini adalah minuman bandrek yang terbuat dari jahe dan gula aren. Alhamdulillah dapat rezeki pagi-pagi ketika kita packing mau muncak ke Gede. Insya Allah kita mau lintas Gede lewat Putri, turun Cibodas, terus mau ke Pangrango juga. Semoga kuat. Bismillah. Ini kita lagi packing. Halo Mbak Sri. Minum apa tuh? Bandrek Bandrek dari tenda orang Pati. Pati ya. Makasih ya. Makasih. Ada Jadi dapat anget-anget. tuh di situ tendanya. Di shoot tuh. Leman. Terima kasih matur nuwun. Sarung tangan merah, kerudung merah, jaket merah, yo baju yo merah. Topinya ya ada merah-merahnya, tasnya merah. Kita mau ke Puncak Gede. Seger, tidurnya pules semalam ya kan, sama Mbak Bel. Sini Mbak Bel. Sini Mbak Bel. Sini. Saya masih pakai. Idolaku. Ini katanya. Ini loh. Nih, idolaku. Halo. Ya. Pagi. Kita mau muncak. Semangat. Jalan. Jalan apa sih? Bela. Go. Setelah kita camp di Surya Kencana, kita melakukan pendakian kembali muncak ke Gunung Gede pakai tas karier, teman-teman. Karena mengingat kembali kita ingin lintas Gunung Putri langsung ke Cibodas nih, teman-teman. Jadi via Putri terus ke Cibodas lintas karena kita mau ke Pangrango juga.
Selamat pagi. Kita ini perjalanan menuju Puncak Gede. Untuk yang pertama, tujuan kita Puncak Gede, teman-teman. Ini sekitar tadi start dari Surya Kencana. Alun-alun Surya Kencana itu sekitar jam 6. Ini kita udah jalan sekitar 20 menit masih dengan trek batu. Jadi treknya itu dari Surya Kencana, batu-batu menuju Puncak Gede. Jadi kita pakai karier, mantap banget rasanya. Muncak pakai karier karena niatnya lintas. Semoga dilancarkan. Semangat! Trek alun-alun Surya Kencana ke Gunung Gede atau Puncak Gede ini dilalui dengan batu-batu ya teman-teman. Tapi batu-batunya masih bersahabat kok, nggak lancip-lancip gitu. Batu-batunya datar, besar-besar, dan tidak membuat kaki sakit di Via Putri ini teman-teman. Masih aman kok, masih ada tekstur tanah-tanah dikit sih. Ya bisa dilihat ya, pagi-pagi kita muncak sekitar jam 6 pagi. Dan bisa dilihat ini adalah suasana Gunung Gede Pangrango Via Putri. Masih sepi banget teman-teman, karena jam-jam segitu biasanya orang kan mager ya. Kita tuh udah muncak teman-teman, bawa karier lagi ke puncak. Astaga, ini terniat sih. Soalnya habis subuh kita langsung kemas-kemas gitu teman-teman. Prepare untuk summit. Karena mengingat kalau misalnya packing itu lama teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tidak wasting time, kita harus cepat-cepat packing supaya mendapatkan di puncak juga sepi dan santai. Gimana? Kabut? Kabut, tapi seneng banget udah sampai sini. Pegel guys. Ada Besti. Akhirnya aku dong vlog. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai Puncak Gede dengan ketinggian 2958 mdpl. Dengan estimasi waktu sekitar 55 menit udah sampai sini. Itu dengan pakai karier ya teman-teman, karena kita mulai lagi kita mau ke sana ke arah Cibodas. Jadi kita nggak turun Putri, jadi kita naik Putri, turunnya nanti di Cibodas. Kalau bisa nanti kita insya Allah ke Pangrango dulu, mampir lah. Semangat. Ini cuaca terlihat kabut manja. Tapi semoga habis ini terlihat view-nya. Ditiup loh. Aku tuh Wah, dingin sukanya yang Aku loh rodok trouble. apanya? Perutnya? Perutku. Tahu lagi dingin trouble. Aku pengen gali-gali. oh Gali-gali. Nah, udah tak ajain tadi loh. Temen nih. Di sini tuh tempatnya susah loh. Nanti di sana. di sana mana lo kelihatan lo. Tempat kami semua. Sekalian kandang badak sekalian. Nah, kalau udah sampai sini kok ya. Lah ya apa kebelet ini? Berarti betah. Bella kagak mau pulang ya. Mbak Bel, tak nunggu trek pol ya, tak. Kok ora sih metu. Ya apa? Pakai ujung trek pol kan suka pijet. Gini aja loh Mbak Bel, kamu pegang batu yang kenceng nanti itu Emang nggak ngaruh ya? Oh, pegang batu. Emang ngaruh. Kandang batu. Apaan sih nggak jelas? padahal nggak makan. Itu mitosnya. Ini bolennya enak. Oke. Makan dulu. Ini Mas, mau? Ini yang dikasih. Nah, sekolah kayak film dokumenter. Film dokumenter. Gunung Gede. Kita sudah
Alhamdulillah, puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2958 mdpl. Akhirnya kita sudah sampai. Aku sih nggak terlalu fokus bikin video-video ya teman-teman, karena nyampe bikin video sebentar langsung duduk di sini karena puncaknya sepi banget masian. Masih jam 7:05 kita makan bolen yang dibawain Mbak Sri dari Jakarta atau dari temennya katanya. Ini enak banget, alhamdulillah, seneng banget pokoknya menikmati makan bolen dan anggur. Nikmat mana ya, enak banget pokoknya. Anggur endi? Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2958 mdpl. Dan ini kita lagi makan bolen bersama Mbak Bella dan Mbak Sri. Bolennya enak loh. Mantap. Mantap. Kali di endorse. Ini Mas udah. Next di endorse boleh. Oh, di endorse Next Mbak Sri kok. Habis nyantai sambil makan bolen, kita akan menyelesaikan misi menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Wow, mantap. Iya Mbak, misinya. Ekspedisi ke-10, gunung ke-10. Lalu kita akan turun menuju Kandang Badak dan summit lagi menuju puncak puncak Pangrango, dan menjadikan gunung ke-11 ekspedisi Indonesia Pusaka. Semangat. Semangat. Setelah makan bolen dan anggur di puncak Gede, puncak masih sepi banget. Kita berempat memutuskan untuk langsung ke Cibodas. Via Cibodas teman-teman, tujuan adalah ke Kandang Badak. Habis ke Kandang Badak, naruh karier, kita langsung ke puncak Pangrango. Nah, ini di sini itu di puncak Gede tuh masih banyak cantiki ya teman-teman. Masya Allah, bagus banget. Meskipun masih pagi banget, masih kabut, tidak terlalu terang, tapi lama-kelamaan selama perjalanan kita dikasih cerah teman-teman, ditampain puncak Gede dengan kawah biru seperti ini. Masya Allah, kawahnya besar banget, bisa terlihat dari pinggiran sini teman-teman. Alhamdulillah, aku bisa melihat cantiknya kawah berwarna biru. Seneng banget deh pokoknya lintas via Putri ke Cibodas ini ke Gunung Gede Pangrango. Indah banget. Apalagi ini first time aku naik Gunung Jawa Barat, karena aku belum pernah sama sekali main ke Jawa Barat tapi naik gunung. Mesti mainnya cuma kota ke kota sih. Untuk treknya ke Cibodas ini udah mulai batu-batu ya teman-teman. Jadi hati-hati terpeleset. Halo teman-teman semuanya. Ini kita sudah masuk treknya Cibodas turun dari puncak Gede. Kalau kalian tahu ada persimpangan, kalau misalnya dari Putri ke Cibodas ini, kalau yang ke kiri itu di sini itu tanjakan Setan. Terus yang di kanan kita milih di sini. Tanjakan apa Mas Yuda namanya? Entar lupa namanya. Wah, treknya mantap ya teman-teman. Ya, karena kita seorang manusia, jadi kita harus menghindari setan. Kita lewat sini aja. Aduh, treknya Karena mantep. setan menyesatkan. Mantep treknya. Gak kebayang kalau trekking ke puncak lewat Cibodas. via Cibodas. Itu ambilin. Ya. Yuk kita lanjut ke bawah dulu ya, ke Kandang Badak. Alhamdulillah kita sudah sampai Kandang Badak dengan estimasi waktu dari puncak Gede tadi sekitar 2 jam teman-teman. Kita mau istirahat sebentar dulu lalu kita langsung ke Gunung Pangrangonya. Semangat! Nah teman-teman, untuk di Kandang Badak biasanya kalau via Cibodas itu kalian bisa ngecamp
di sini teman-teman. Tolong. Paling anak pelayanan wes hubungi saya. Bang, saya akan bikinnya lagi. Udah. Apa tuh? Nggak tahu. Bang ini ntar mau buka apa aja di sini? Mas semangka. Apa? Lelah Besti. Ini makan aram-aram sama semangka. Tuh, beli di situ. Di kandang badak teman-teman. Nyangkem lumayan tapi masih rame di Biasa, Mbak. Rencana sih. Panjang-panjang sudah terlatih kok ya. Bagingan aku enggak. Ini aku perjalanan ke Gunung Pangrango bersama Sigit Halo. dan Mas Sudah di situ. Nah, Mbak Sri memilih untuk di kandang badak katanya untuk masakin kita aja. Karena Mbak Sri kan orang Jakarta. Jadi kita yang lanjut ke Pangrango. Iya, soalnya kita belum tentu kesini lagi ya, Git ya. Iya. Semangat ya, Git. Semangat. Semangat. Yuk. Babak trail run. Halo. Untuk trek ke Gunung Pangrango sendiri ini beda daripada ke Gede ya teman-teman. Meskipun katakanlah Gede Pangrango, tapi mereka ini berbeda tipe treknya. Kalau di Pangrango sendiri ini banyak pohon-pohon tumbang yang besar-besar banget. Terus apalagi treknya itu bener-bener akar-akar, batu, tanah, semua jadi satu. Apalagi jalurnya ini sempit sampai kita itu manjat-manjat teman-teman. Bisa dilihat kan, ini lebih asri daripada Gunung Gede ya. Dan aku merasakan seperti itu sih di Pangrango ini. Istirahat dulu Besti, soalnya habis muncak ke Gede gak lama kita langsung muncak ke Pangrango. Bayangin aja dalam satu hari muncak langsung 2. Lemes banget deh. Masih 1 jam jalan, treknya bener-bener nggak ada bonus deh pokoknya kalau misalnya kalian ke Pangrango dari kandang badak. Lemes Besti. Ada yang lemes Besti. Lemes Besti. Udah mengkis 5 katanya. Mengkis 5. Aduh, semangat terus pokoknya kita menuju Pangrango, Gunung Pangrango. Trek yang di Gunung Pangrango ini super mantap teman-teman. Aku mengakuinya dan aku menyukainya. Ya 11-12 sih memang sama Gunung Gede, tapi Pangrango ini lebih curam ya teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati. Masak ya, aku nih spoiler aja, naiknya ke puncak Pangrango sama turunnya itu estimasi waktunya itu hampir sama teman-teman. Sumpah deh, ampun banget gara-gara banyak pohon-pohon kayak gini. Jadi bener-bener manjat-manjat sampai bener-bener kita tuh ngerasa tuh capek banget loh. Tapi ya gak apa-apa sih, ini pengalamannya. Karena aku merasakan baru pertama kali naik gunung seperti ke Gunung Pangrango ini teman-teman. Karena kenapa? Treknya ini bener-bener naik banget. Terus abis itu banyak pohon-pohon tumbang. Ya bedalah daripada gunung-gunung lainnya yang pernah aku temui selama ini. Ya gak tahu ya kalau misalnya aku menemui di gunung-gunung berikutnya nanti. Wow.
Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Pangrango dengan ketinggian 3019 mdpl. Untuk estimasi waktunya yaitu 2,5 jam teman-teman sampai sini teman-teman. Treknya sangat mantap banget kalian. Aduh, bener-bener deh parah treknya. Jadi kalian kalau misalnya kesini harus well prepare ya untuk fisik kalian bener-bener. Tapi aku seneng banget udah sampai sini. Alhamdulillah bisa 2 summit dalam sehari. Yuk kita habis ini mau ke Mandalawangi dulu biar nggak penasaran. Soalnya belum tentu kita bisa kesini lagi teman-teman. Itu ada Sigit, Yuk nyanyi yuk. ada Mas Huda, kita bertiga aja. Wah. Alhamdulillah, sampailah kita di puncak Gunung Pangrango dengan ketinggian 3019. Nah, ini teman-teman, bagus banget sih di Pangrango ini. Suasananya itu asri banget daripada Gunung Gede, teman-teman. Jadi, kalian kalau kesini itu juga jangan lupa bawa jas hujan ya teman-teman, karena di sini tuh banyak hutan lumut, jadi sering hujan gitu daripada Gunung Gede, gitu teman-teman. Sayang banget ya kalian bisa lihat kan di puncak Gunung Pangrango ini banyak sampah teman-teman. Kayak apa ya? Ngelihatnya jadi kayak sedih gitu karena banyak banget. Ya sebenarnya sebagai pendaki gunung harus benar-benar sadar diri akan sampah teman-teman. Jangan meninggalkan sampah di tempat, harus membawa sampah ketika kita habis makan. Makanya gunanya apa? Tas untuk jaga-jaga kita bawa sampah kita sendiri. Alhamdulillah kita sudah sampai Lembah Mandalawangi. Wow, di sini lebih banyak edelweiss. Edelweissnya ini mekar-mekar teman-teman daripada Surya Kencana. Ya, tapi sayangnya kabut. Ya deket banget kok dari puncak Pangrango, cuma 5 menit aja. Alhamdulillah kita sudah sampai Lembah Mandalawangi. Tadi dari puncak cuma 5 menit aja ya, deket. Jalurnya menurun, Enak, bagus banget sih aslinya di sini. Cuma sayang sekali hujan dan berkabut, dingin banget. Kita habis ini langsung balik sih, nggak lama-lama di sini soalnya ada teman yang nungguin di kandang badak, udah nyiapin masakan, lapar banget. Tapi alhamdulillah kita seneng ya di sini ya. Setelah dari Lembah Mandalawangi kita tidak terlalu lama teman-teman. Rencana pengen nyemil-nyemil di sana dan bikin pop ice yang aku bawa. Tapi namanya cuaca kita tidak bisa menentukan ya teman-teman. Yang penting sudah sampai tadi di puncak Pangrangonya cerah. Tiba-tiba kabut datang dan badai sekilas datang teman-teman. Nah ini bisa terlihat ya, itu Gunung Gede teman-teman dari Pangrango. Akhirnya sudah sampai di kandang badak. Aku langsung ke toilet teman-teman, karena katanya teman-teman ada toilet. Alhamdulillah aku mau pup dengan tenang. Setelah aku ini mengumpat ya dari puncak Gede, aku akhirnya mengeluarkan di kandang badak. Alhamdulillah. Di sini juga ada musola teman-teman. Di sini paket lengkap deh, ada toilet, ada musola. Jadi kalian nyaman banget kalau misalnya mau pupi atau mau ibadah juga. Ya, suasana di sini asri banget ya teman-teman. Tapi sayang sekali aku tidak camp di kandang badak. Aku langsung turun nih pada saat hari ini juga. Nah teman-teman, ini aku lagi habis dari puncak Pangrango sekitar jam 16.30, setengah 5. Kita masih di kandang badak setelah makan habis dari puncak Pangrango tadi. Dan ini dekat musola teman-teman, kalau kalian perlu tahu. Jadi ada musola di sini, jadi bisa sholat. Terus habis itu kalau mau ke toilet kalian juga bisa. Kalau misalnya di gunung kan kita tuh
kalau misalnya mau buang air atau buang air besar itu kita mesti sembunyi-sembunyi dulu. Nah, kebetulan kalau di sini itu ada kamar mandinya, tapi kayak bayar gitu 2.000 per orang atau sampai 3.000. Tapi nggak apa-apa, itu fasilitas kan di sini. Rame banget, ini hari Sabtu. Alhamdulillah cuacanya meskipun tadi di Pangrango itu sedikit kabut, tapi aku seneng banget udah sampai sini teman-teman. Yang penting kalian lihat sampai selesai perjalananku di sini. Ini kita turun dari Kandang Badak bersama teman-teman. Ini tepat mau jam 5 kurang 2 menit. Enak banget karirku dibawain sama orang. Mari. Ini kita lanjut, semangat. Mari. Karirku lagi dibawain teman-teman sama mas-mas yang ketemu di jalur. Ya alhamdulillah. Jadinya aku bisa gempur nih. Semangat pokoknya buat aku dan rombongan. Lewat Cibodas. Ini belum Kandang Batu, tapi udah dimanjakan mata dengan air terjun kayak gini teman-teman. Bagus banget. Keren. Alhamdulillah kita udah turun tapi masih terang, tapi tetap aja sampainya malam. Ini karirku dibawain namanya Mas Arya yang ketemu di trek jalur Gunung Pangrango, karena Mas Arya waktu itu sendirian teman-teman. Jadi waktu turun barengan sama rombonganku, jadi kenal deh. Akhirnya turun bareng. Nggak sengaja Mas Arya bawain karirku. Aslinya aku sih nggak apa-apa bawa sendiri, kan udah biasa. Tapi Mas Arya mau bawain karirku sampai base camp. Terima kasih Mas sudah membantu aku untuk tidak membawa karir yang berat-berat lagi. Hehehe. Ya? Mandi dulu? Enggak, Mbak. Dah. Pegangan. Nanti Kita mau pulang. Mau ke Malang. Mbak Isi, makasih. Udah Mas udah. Kita mau naik kereta. Abis air panas tadi, aku langsung gak video teman-teman karena sudah memasuki malam. Jadi habis Kandang Badak, Kandang Batu, terus air panas 2, langsung jembatan air panas itu teman-teman. Kita ngelewati Telaga Biru dan jembatan juga karena sudah malam jadi gak ke shoot ya teman-teman. Ini aku naik kereta ke Malang sendirian sudahan karena Mas Huda dan Sigit sudah turun. Sampailah kita di hari Minggu itu, kita sudah
di tempat masing-masing. Tapi kalau aku sampainya sih Senin dini hari karena aku yang paling jauh teman-teman. Tapi alhamdulillah aku sampai dengan keadaan selamat dan sehat. Nah, ini adalah foto-foto kita waktu ke Gunung Gede dan Pangrango. Ini ada Mbak Sri, ada Sigit, ada Mas Huda. Kita berempat saja ke Gunung Gede Pangrango ini teman-teman. Seru banget meskipun cuma orang 4, tapi kita paling rame di jalur. Ya biasalah, kan 3 dari orang Jawa, apalagi Jawanya berbeda-beda. Aku dari Malang, Sigit dari Kediri, Mas Huda dari Semarang, dan Mbak Sri ini dari Jakarta. Tapi Mbak Sri bisa ngomong bahasa Jawa karena dari kecil di Jogja gitu teman-teman. Seru banget sih, meskipun muncaknya pagi-pagi hari sampai Tugu ini sepi. Ya cuma ada 2-3 rombongan aja kita yang paling rame, meskipun pagi, sore, siang. Rombongan kita yang paling rame. Karena biasalah orang Jatim itu kalau nggak rame itu nggak asik, ya nggak sih? Yang ketemu di jalur sama aku, makasih sudah sapa ya. Kalau misalnya nggak kesapa juga, maafkan aku. Ya untuk beberapa kali aku memang naik gunung mode senyap teman-teman. Ya nggak beberapa kali sih, mesti sih aku nggak pernah rame-rame sekarang. Mulai tahun kemarin sampai tahun sekarang pun mode senyap sudah aku tunjukin ke kalian ya. Karena kenapa? Asli deh, kalau naik gunung, kalau keadaan sepi, muncaknya pagi-pagi, itu bener-bener menikmati banget. Karena naik gunung itu bagiku bukan sekedar hanya naik gunung saja, tapi naik gunung itu adalah ketika kita bisa menikmati di gunung itu sendiri dengan sesama, dengan rasa bersyukur, dengan sahabat perjalanan kalian. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menemani tripku selama 2 hari 1 malam ini ke Gunung Gede Pangrango. Meskipun perjalanannya panjang beberapa hari, tapi itulah yang dicari. Karena petualangan itu bukan hanya mendaki gunung saja. Ketika kita sudah melakukan perjalanan di kendaraan atau di perjalanan darat, itu sudah dinyatakan perjalanan. Terima kasih Gunung Gede Pangrango, kalian indah banget. Semoga suatu saat nanti aku bisa ke sana lagi dengan teman-teman ini, dengan versi berbeda nantinya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat vlogku mulai awal sampai akhir. Terima kasih juga buat yang sudah nyapa di kandang badak ini ya. Itu teman-temannya Mbak Sri, masih kecil-kecil ya, kita seumuran kok. Pokoknya see you on the next trip, see you on the next video. Semoga suka sama videoku. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya dan trip-trip aku selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Mbak Sri yang udah ngajakin aku main ke Jawa Barat. Semoga nanti bisa main lagi ke Jawa Barat ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mantau videoku sampai durasi 1 jam ini. Ini nurutin kalian ya teman-teman, karena aku buat video 10 menit, 15 menit, 20 menit, 40 menit, 50 menit itu masih kurang bagi kalian. Oke, aku akan editin sampai 1 jam. Terima kasih ya semuanya. See you on the next video. Bye-bye.
Bye.